Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, baiklah ya, saya sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga ingin mencoba menanggapi ya banyaknya kasus istri membunuh selingkuhan suami, atau istri paling tidak mencoba mencelakai selingkuhan suami, bisa dengan cara membunuh, bisa dengan cara mempermalukan, atau bisa dengan cara melukai ya, baik dengan langsung tidak langsung, termasuk menggunakan dukun tentunya. Sekarang sedang hangat di Jawa Barat kalau tidak salah ya, seorang istri membunuh selingkuhan suaminya. Tak perlu saya sebutkan namanya karena sekarang sedang viral ya. Pelajaran penting ini yang pertama begini, saya sering sampaikan kepada semua klien atau ketika saya membina calon pengantin atau kursus calon pengantin atau remaja di sekolah, di masjid atau dimanapun berada, kita hati-hati mencintai orang itu dulu, apalagi mencintai orang yang sudah terikat secara sah dengan pernikahan lain. Hati-hati mencintai pacar orang itu saja harus diprioritaskan, apalagi mencintai suami orang atau istri orang. Nah, jadi begini, khusus teman-teman baik cowok maupun cewek, janda atau duda, gadis atau bujang, ketika kita ini hendak mencintai laki-laki, khususnya perempuan ya, pastikan dulu laki-laki itu sedang kosong apa tidak. Kosong itu dalam artian satu, kira-kira dia ini sedang terlibat cinta yang lain apa tidak, dan itu lihat tingkatannya. Nah, kira-kira laki-laki yang sedang akan mencintai saya atau sedang akan saya cintai ini ada wanita lain apa tidak. Jadi boleh kita mendekati, boleh kita didekati, tapi jaga jarak dulu. Nah, ketika kita lihat suami saya ini atau calon suami saya atau laki-laki yang di hadapan saya ini kayaknya tidak terlibat, tidak terikat hatinya dengan wanita lain, silahkan baru mendekat. Kalau dia belum nikah, ikuti aturan yang bagus, lamar, jaga jarak, jangan sampai terjadi perzinahan. Intinya masih tetap jaga etika sopan santun, jangan melanggar agama, budaya dan adat yang terjadi pada tempat itu. Karena ingat, meskipun calon suami atau laki-laki yang kita cinta itu belum menikah, ada kalanya laki-laki itu mencintai banyak wanita. Dan kadang-kadang wanita lain yang mau kita dekati laki-lakinya itu, ini sudah terlanjur terlalu jauh. Bisa saja dia mencintai wanita itu sudah keluar modal. Bisa saja ya yang dicintai laki-laki yang kita cintai itu juga sudah pernah melakukan perbuatan zina, sehingga perempuan itu hamil dan segala macam. Tiba-tiba kita masuk, wah ini di sini letak bahayanya. Nah, celakanya kadang-kadang wanita yang merasa dapat saingan, yaitu kita sebagai wanita. Mestinya kan yang dipermasalahkan laki-laki itu, wong dia yang selingkuh. Ini kita pula yang jadi korban. Pengalaman saya menyelesaikan konflik rumah tangga, bahaya ketika kita mencintai laki-laki yang ternyata sudah terikat hatinya dengan orang lain dan itu nyatanya belum putus. Itu hati-hati. Yang kedua, apalagi laki-laki itu atau yang kita anggaplah mau kita nikahi atau calon suami kita ini ternyata sudah juga terikat dengan pernikahan lain. Maka sering saya sampaikan, pelakor ini ada di mana-mana. Sering saya sampaikan khusus kepada perempuan yang mau menikah dengan seorang laki-laki, pastikan dulu laki-laki itu clear,
tidak terikat dengan laki-laki karena berbahaya ya. Bahayanya di mana? Satu, bahaya pertama, terlalu banyak istri ini yang agak sedikit nekat, yang agak sedikit gila. Ketika suaminya diganggu wanita lain, maka dia akan melakukan berbagai macam cara. Salah satunya adalah mencelakai kita. Bisa dengan cara dibunuh, bisa dengan cara dipermalukan, ya dimasukkan media sosial, dimasukkan Facebook, dimasukkan YouTube, tersebar di seluruh Indonesia. Kita malu. Andai pun kita menikah dengan dia pun nanti dokumen video tidak hapus, kita punya anak, bagaimana nanti dilihat anak, keluarga kita di kampung bagaimana, semua orang tahu bahwa ternyata kita ini adalah pelakor jahanam. Kita ini sebenarnya pelakor yang paling mengerikan. Artinya bahaya juga. Itu masih enak, itu masih ringan dampaknya. Tapi kalau terjadi dibunuh, nah yang seperti kemarin tuh, kalau nggak salah inisialnya D ya, nah, tahu suaminya selingkuh dengan wanita lain ya, diajak pura-pura buka puasa bersama, habis itu dihabisi dia kalau nggak salah di Bekasi. Jadi hati-hati, bukan hanya di situ ya, di tempat saya bertugas sebagai konsultan mediator konflik rumah tangga juga banyak sekali, cuman caranya beda-beda. Kalau istri yang waras, kalau istri yang bijak enak. Artinya apa? Melihat suaminya selingkuh, dah kita cerai, ya, itu enak. Itu masalahnya kan. Tapi ingat, tidak semua istri itu ketika melihat suaminya selingkuh dengan kita, dia akan meninggalkan suaminya. Justru dia akan menghabisi kita agar kita meninggalkan suaminya. Menghabisi dengan 3 cara ya. 1, mempermalukan di publik. Yang kedua, dibunuh. Yang ketiga, dimasukkan penjara. Apa kita bisa masuk penjara mengganggu suami orang? Bisa. Walaupun dia laki-laki itu katakanlah yang mencintai kita. Lah kenapa tidak cek and recheck? Intinya cek and recheck dulu. Kalau ada laki-laki itu senang dengan kita, betul nggak dia hidup masih sendiri? Betul nggak dia terikat dengan wanita lain? Hati-hati, pokoknya betul-betul cek and recheck. Sudahlah, lebih baik kita hati-hati daripada mati. Lalu bagaimana cara ngeceknya? Maka langkah pertama, 1, jangan buru-buru jatuh cinta dengan laki-laki yang melontarkan rayuan maut. Jadi kalau laki-laki itu mengatakan, yang aku rindu padamu ala pret, jangan percaya dulu. Jadi jangan buru-buru jatuh cinta. Ya, 1 langkahnya. Yang kedua, cek and recheck media sosialnya. Kalau kita jatuh cinta melalui media sosial, cek Facebooknya, cek kira-kira gambarnya bagaimana, dia pergaulannya dengan siapa saja, cek di tempat kerja. Jangan dulu jatuh cinta, kita lebih bagus melakukan penyelidikan. Kalau misalnya kita saling mencintai di Jakarta, laki-laki itu asalnya Lampung misalnya, cek keluarganya di Lampung. Bisa? Bisa. Salah satu contoh, misalnya ketika kita kenalan dengan laki-laki itu ya tanya, Bang, Lampungnya di mana? Misalnya Metro, alamatnya di mana? Sebut saja, Metro, alamat ini. Kan bisa dicek. Bagaimana cara ngeceknya? Sebut desanya desa mana? Telepon dari Jakarta. Bisa. Kalau saya bisa, kalau nggak tahu nanti bisa minta tolong saya. Contoh gini, misalnya dia menyebut contoh aja ya, Desa Sidomukti, Kecamatan Bandarjaya, Lampung misalnya. Nah, itu kan bisa dilacak. Cari orang Sidomukti, cari nomor WA kepala desa itu. Betulkah nama ini masih bujang? Gitu ya, bisa. Kemudian cek HP-nya. HP-nya ganda apa tidak? Nomor HP laki-laki itu. Kalau dia banyak menyembunyikan isi HP, tapi kalau semua isi HP-nya diberikan kepada kita, tapi itu bukan jaminan, tapi intinya cek and recheck.
Ketika semua sudah aman, silahkan pertimbangkan untuk dijadikan suami yang baik. Tapi intinya khusus wanita ya, ini kan wanita yang jangan jadi yang banyak jadi korban. Gunakan otakmu, gunakan akalmu. Kamu itu wanita, istri laki-laki itu juga wanita. Kalau engkau mencintai suami orang, ya, yang suamimu itu juga dimiliki oleh orang lain, hakikatnya dirimu telah mengorbankan wanita lain. Harusnya sesama wanita ini saling menghargai. Untuk perempuan yang berniat jadi pelakor, ya, yang berniat mengganggu suami orang, tolonglah hargai istri dia. Kamu wanita, dia wanita. Kamu punya cinta, dia punya rasa. Nah, kalau dirimu ingin mencintai suami orang, sudah ketahuan laki-laki itu suami kita, suami orang. Mestinya kalau memang mau nekat ya, temui istrinya baik-baik. Bang, Mbak, aku ini ada niat nikah dengan suamimu. Diizinkan apa tidak? Kalau diizinkan, silahkan. Kalau tidak, sudah cukup sampai di sini. Begitu caranya, ya. Betul. Ya, bagaimana hukum mencintai suami orang? Ini memang kontroversi, tapi ingat dampaknya. Hukum nikah ini kan hak mubah sebenarnya. Mubah itu artinya boleh, tergantung dampak. Kalau nikah dengan dia, apa dampaknya? Kalau membawa kebaikan berarti sunnah. Kalau membawa kemudaratan berarti haram. Kalau kira-kira tidak nikah dengan dia justru akan menimbulkan masalah, berarti jadi wajib. Kalau menikah dengan dia akan lebih baik daripada tidak menikah dengan dia, ya berarti hukumnya sunnah. Tapi kalau menikah dengan dia tidak lebih baik daripada tidak menikah dengan dia, berarti hukumnya makruh. Kan itu hukum nikah. Oleh karena itu, teman-temanku, dalam ya nasihat singkat di Bukit Daeng ini Bukit Daeng ini antara Muka Kuning ke Batu Haji ya. Jadi pesan saya, satu, kalau ingin mencintai laki-laki, atau begitu juga sebaliknya, laki-laki ingin mencintai wanita, sebab sekarang ini perempuan pun banyak jadi bajingan juga. Apa maksudnya? Dia punya suami di Jawa, dia punya suami di Kalimantan, merantau di Jakarta, ngakunya gadis, ngakunya janda, karena untuk mendapatkan kita yang menurutnya mungkin butuh duit. Setelah kita cintai dia, setelah kita batu, ketahuan suaminya, kita pula dihajar. Ada bukti? Ada. Banyak juga kasus seperti itu. Intinya mau laki-laki maupun perempuan, pastikan ketika kita mencintai orang, clearkan dulu. Dia betul-betul 100% kosong apa tidak? Kosongnya ada dua. Mungkin dia mencintai wanita lain tapi belum nikah, tapi sudah terlanjur dalam. Kita nekat juga, itu timbul masalah. Mestinya selesaikan dulu. Boleh kita kenalan tapi jaga jarak. Jangan berjalan berduaan. Pokoknya jaga jarak dulu. Setelah clear, tak usah pacaran, ta'aruf saja, temui orang tuanya baik-baik, baru aja akad nikah. Jangan bodoh jadi perempuan. Gunakan otakmu, bahwa kehidupan tidak akan lama. Jangan menjadi pelakor, jangan merusak rumah tangga orang. Jadilah wanita terhormat. Anda lolos dari hukuman dunia, tidak akan pernah lolos dari hukuman akhirat. Kemudian kepada suami juga, kepada laki-laki juga, kalau ingin selingkuh, ya pastikan dulu lah, ya istrimu sudah cerai dulu, atau pacarmu putuskan dulu baik-baik. Jangan mengorbankan orang lain. Ini yang seperti kasus di Jakarta ini kan, Jakarta dan Jawa Barat ya, karena Bekasi itu masuk Jawa Barat. Ini kan mengorbankan orang namanya. Gara-gara kita main gila dengan wanita lain itu, wanita lain itu pula jadi korban istri kita. Nggak usah bermain api.
Betul dia mati karena istri kita, tapi hakikatnya kita yang membunuh dia. Neraka kita jelas. Betul istrimu yang membunuh wanita simpananmu, tapi sama dengan dirimu yang membunuh dia. Yang pertama, engkaulah yang menjadi penyebabnya. Yang kedua, engkau gagal mendidik istrimu menjadi orang yang sabar. Tapi kepada para istri juga, sudahlah ya, kalau kita punya suami tak betul, janganlah sampai dibunuh, janganlah sampai dipermalukan di media sosial. Kalau memang suamimu tak baik, ya cek dulu. Ya sudahlah, dua pilihannya. Bisa nggak suami itu diajak baik-baik, diajak kembali ke jalan yang benar? Kalau tidak bisa, cepat ke pengadilan, cerai. Untuk apa memelihara pengkhianat? Untuk apa memelihara suami yang suka selingkuh? Untuk apa memelihara cowok suami bajingan? Lebih baik cari suami yang baik-baik. Masih banyak laki-laki terhormat mau menerimamu, percayalah. Yang penting dirimu orang baik-baik. Nggak usah dibunuh, nggak usah dipermalukan di media sosial, nggak usah main dukun. Kalau memang kalian tak sabar, lapor polisi, penjarakan saja, habis itu cerai sudah. Clear ya? Insya Allah mudah-mudahan keluarga kita selamat, tidak mengalami nasib yang sama. Demikian sahabatku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.